Halo anak-anak, selamat siang ya. Kembali lagi kita di mata pelajaran sejarah. Kali ini kita akan mempelajari sejarah yang dekat dengan diri kita, daerah kita, atau kebudayaan kita. Kita akan belajar tentang sejarah lokal, teman-teman. Di sini kita menggunakan ada media PowerPoint yang bisa berjalan ya, menggunakan media Canva, di mana bisa dipencet ada beberapa icon. Bisa kita lihat. Ini ada peta konsep kita untuk pembelajaran hari ini. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah lokal Kabupaten Tangerang, wilayah rumah kita. Nah, kita bisa lihat di modul yang tersedia di sini ada dua pilihan, ada terkait tentang komponen yang terdapat dalam modulnya, dan juga bisa lihat ada materi tentang hari ini tentang sejarah lokal Kabupaten Tangerang. Jadi anak-anak, kali ini kita akan membagi tiga kelompok diskusi, di mana masing-masing akan mendapatkan tema. Yang pertama itu akan mendapatkan tema bagaimana menceritakan tentang sejarah Kabupaten Tangerang, yang kedua adalah geografinya, dan yang ketiga adalah asal usul dari Kabupaten Tangerang itu sendiri. Pertama kita lanjut tentang modul yang telah disediakan di sini untuk mempermudah teman-teman dalam menjelajahi modul yang sudah ada. Ada petunjuk penggunaannya, bisa teman-teman cek di sini. Di mana ada icon-iconnya, ada panah, icon rumah untuk melanjutkan ke daftar pustaka, panah kiri untuk sebelumnya, panah untuk selanjutnya, foto untuk kemudian bab atau materi yang akan dibahas. Saya cek nih di rumah. Nah, baru sudah menyediakan SK dan KD-nya dan juga indikator serta tujuannya. Ini ada kompetensi yang akan dicapai dan juga kompetensi dasar yang akan dicapai. Langsung aja kita ke materi ya. Nah, bisa dilihat ya, ada icon gambar. Kita bisa mengklik icon gambar tersebut. Terdapat 3 materi dan 1 bahan evaluasi, di mana ada sejarah dari Kabupaten sendiri. Setelah teman-teman nanti diskusi akan menjelaskan masing-masing tentang tiap-tiap dari materi yang tadi diberikan. Jadi kita bisa lihat ya, setelah teman-teman nanti akan mempresentasikan. Ada materi tentang sejarah dari Kabupaten Tangerang sendiri, di mana Kabupaten Tangerang itu memiliki letak yang sangat strategis karena dekat dengan Batavia ataupun Jakarta pada masa ini ya. Sekarang, di mana Kabupaten Tangerang ini terletak di bagian barat Pulau Jawa dan sejak dahulu memiliki potensi yang sangat strategis karena menghubungkan wilayah pedalaman dengan kawasan pesisir utara Jawa serta Batavia. Kondisi geografisnya Kabupaten Tangerang sendiri menjadikan Tangerang sebagai jalur penting perdagangan, mobilitas dari penduduk itu sendiri, serta pertahanan wilayah. Karena letaknya dekat dengan Batavia, Tangerang sering berada dalam pusaran perebutan pengaruh kekuasaan sejak dari masa kerajaan hingga pada masa kependudukan kolonial. Nah, kita bisa di sini ada poin keduanya, di mana masa Kesultanan Banten dan awal pembentukan wilayahnya pada abad ke-16. Ketika Sultan Banten mencapai puncak kejayaan dari kesultanan tersebut, Tangerang berfungsi sebagai wilayah perbatasan, ya, wilayah yang membatasi, yang memiliki peran sangat penting untuk menjaga daerah dari ancaman VOC Belanda di Batavia. Sultan Banten mengutus 3 temenggung sebagai wakil kerajaan. Ketiga temenggung itu yang berhasil membuka wilayah, membangun pemukiman, mengatur kehidupan masyarakat, serta menjaga keamanan perbatasan dari Tangerang sendiri. Tokoh yang paling terkenal, teman-teman bisa lihat ada temenggung Ki Arya Wangsakara yang bersama temenggung Arya Santika dan temenggung Arya Yuda Negara yang menjadi pelopor terbentuknya pemerintahan lokal di wilayah Tangerang. Di materi selanjutnya ada asal usul nama dari ibu kota Kabupaten Tangerang sendiri, yaitu Tiga Raksa. Perbedaan 3 temenggung inilah yang melahirkan nama dari Tiga Raksa. Kata tiga merujuk pada jumlah pemimpin yang menjaga wilayah tersebut. Jadi 3 temenggung tadi, 3 penguasa yang menjaga wilayah tersebut dijadikan nama untuk menjadi ibu kota Kabupaten Tangerang sendiri, itu Tiga Raksa. Sedangkan raksanya sendiri itu bermakna menjaga ataupun melindungi. Tiga Raksa kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan dan 3 ini tetap berfungsi sebagai ibu kota Kabupaten Tangerang. Nama ini menjadi simbol penting dari sejarah awal daerah Tangerang berdasarkan pada masa Kesultanan Banten. Di bawah selanjutnya kita bisa lihat bahwasannya di mana Tangerang yang di bawah bayang-bayang ataupun kekuasaan dari kolonial Belanda. Di masa kolonial, struktur pemerintahan Tangerang
mengalami perubahan besar karena kekuasaan Sunan Banten melemah dan digantikan oleh sistem administrasi yang diberlakukan oleh pemerintahan Belanda. Tangerang menjadikan wilayah penyangga Batavia atau penopang dari Batavia itu sendiri dan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi kolonial, terutama dalam bidang tentunya ya perdagangan dan juga pertanian. Lahan-lahan semakin berkembang pesat, jalur sungai dimanfaatkan sebagai transportasi. Ya, sungai yang paling terkenal di Tangerang ya Sungai Cisadane ini dimanfaatkan juga sebagai jalur penghubung. Jadi ada kehidupan sosial dan juga kebudayaan dari masyarakat Tangerang sendiri, di mana masyarakat Tangerang tetap mempertahankan identitas budaya dan nilai lokal mereka, tradisi keagamaan dan standar tentang kehidupan sosial. Jadi sejarah ini bisa kita temukan ya di berbagai wilayah Kabupaten Tangerang. Dan juga ada di sini Tangerang pada masa kedudukan Jepang sampai kepada di mana Indonesia telah merdeka, di mana mengalami kondisi sosial ekonomi yang berat, di mana masa ini juga selain masa ekonomi yang berat, melainkan menumbuhkan kesadaran nasional ya, di kalangan masyarakat yang makin tinggi karena tekanan yang tinggi juga. Setelah Indonesia merdeka, wilayah Tangerang membentuk pemerintahan dan secara resmi tanggal 27 Desember tahun 1943 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Tangerang berdasarkan historis dalam pembentukan daerah tersebut. Nah, di sini kita tahu sendiri kalau Tangerang sudah mekar ya wilayahnya, yang oleh Kabupaten Tangerang sekarang sudah mekar menjadi 3 ya, yaitu Kota Tangerang dan juga Kota Tangerang Selatan. Nah, jadi di masa modern ini ada 3 Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Jadi Kabupaten Tangerang di era modern menjadi salah satu daerah yang penting ya di Provinsi Banten karena menjadi kawasan industri, pendidikan dan pemukiman yang tumbuh besar. Tangerang ini menjadi salah satu penopang pendapatan ekonomi Provinsi Banten yang karena pendapatan per kapitanya cukup tinggi. Kita lanjut ke geografinya. Kabupaten Tangerang sendiri di dalam hal geografi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten terletak di bagian timur Provinsi Banten. Dengan koordinat bisa dilihat 106 derajat 20 derajat 106 derajat 23 derajat bujur timur dan selanjutnya yang lintang selatan dengan luas wilayah kurang lebih 959,61 km persegi atau 12,62% dari keseluruhan Provinsi Banten. Bisa dilihat ada batas-batasnya, batas utara tentu Laut Jawa, timurnya Kota Tangerang, DKI Jakarta dan Tangerang Selatan. Batas baratnya adalah Kabupaten Serang dan selatannya berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Bogor. Jadi Kabupaten Tangerang ini secara geografis memiliki topografi yang relatif datar dan ketinggian rata-rata 0,8% menurun ke utara. Jadi bisa teman-teman kan mencari lagi mempulihkan tentang geografinya untuk dipresentasikan. Selanjutnya ada asal-usulnya. Nah, ini asal-usul juga menjadi hal yang penting karena kita harus tahu ya kenapa sih bisa ada Tangerang sendiri ya, dan nama Tangerang ini itu berasal dari mana. Jadi nama Tangerang ini berasal dari seorang putra Sultan Agung Tirtayasa dari Sultan Banten yang membangun prasasti di bagian barat Sungai Cisadane, sungai yang besar yang menjadi penopang ekonomi penghubung transportasi masyarakat Tangerang pada masa itu. Di mana diyakini ya berada di Kampung Rendang, tugu yang dibangun Pangeran Sugiri dinamakan sebagai Tangerang. Nah, Tangerang ini artinya dalam bahasa Sunda berarti tanda. Jadi nanti teman-teman bisa melanjutkan lagi lebih dalam tentang materi yang telah dibagi. Lanjut kita bisa klik icon rumahnya. Nah, setelah materi tadi kita pencet lagi. Di sini teman-teman akan mengisi soal yang telah disediakan. Nah, soal ini sebagai bahan evaluasi adalah bentuk pilihan ganda di mana di sini terletak jelas ya bahwasanya nama tempat yang berarti dijaga oleh 3 pemimpin Kabupaten Tangerang yaitu apa? Nanti kalau teman-teman menjawab dengan benar akan muncul kamu benar. Tapi kalau teman-teman menjawab dengan salah, dia akan kembali lagi ke soal berikut, soal sebelumnya. Dia akan ulangi lagi. Dari modul kita akan lanjut ke evaluasi dalam bentuk uraian di mana saya sudah menyediakan. Kita akan menggunakan Microsoft Forms ya. Selayaknya Forms saja kayak Google Form. Teman akan mengisi beberapa soal yang tersedia nanti di Microsoft Forms
dalam bentuk perayaan. Ada 5 soal soal analisis. Teman-teman dapat mengerjakannya menggunakan Microsoft Word. Nah, ini bisa dilihat ya. Masukkan dulu biodatanya, baru berikutnya nanti terdapat soal. Saat teman-teman mengerjakan soalnya, nanti nilai dari kamu sendiri akan muncul, dan ini akan menjadi bahan evaluasi kita pada mata pelajaran sejarah lokal hari ini. Ya, teman-teman, kita sudah selesai dalam pembelajaran materi hari ini. Teman-teman, kita akan kasih sedikit ya kali ini. Di sini diharapkan bahwa siswa dapat memahami tentang sejarah lokal mereka sendiri, tentang budayanya, sejarahnya, asal usulnya, sehingga teman-teman tidak hanya tinggal di daerahnya tersebut tanpa tahu bagaimana daerah tersebut bisa ada, bisa terjadi, ataupun bagaimana nilai historis di dalamnya. Karena mempelajari sejarah lokal itu memiliki kedekatan emosional sendiri, karena dekat dengan kita, dekat dengan budaya kita, dan berada di lingkungan sekitar rumah kita. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah membersamai pembelajaran hari ini dari awal, dari kita berbagi diskusi, juga mempresentasikan dan juga mengevaluasi pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang.